Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Rumah Guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal cerita ya. Soal cerita tentang grafik lingkaran. Baik, kita lihat langsung soalnya. Ini adalah soal cerita tentang grafik lingkaran. Diberikan diagram komposisi nutrisi terkandung pada suatu bungkus makanan A dan satu bungkus makanan B dalam satuan gram. Perbandingan komposisi kedua jenis makanan tersebut adalah sama sebagaimana disajikan dalam diagram berikut. Ini diagramnya disajikan di sebelah kiri. Ini untuk komposisi nutrisi terkandung pada satu bungkus makanan A. Jadi diagram ini hanya menunjukkan komposisi untuk satu bungkus makanan A. Ini yang warna biru ini adalah karbohidrat, yang ini ya, karbohidrat komposisinya 60%. Kemudian yang ini adalah protein, komposisinya ini siku-siku ya, siku-siku. Jadi kalau siku-siku itu kalau dalam persen dia 25%. Nah, kita langsung buat ya. Ini di soal kan dikosongkan nih, tidak dibuat. Kita nanti cari dulu isinya berapa persen, kemudian ini kosong, nanti kita cari isinya berapa persen. Ini untuk lemak jenuh 8%, vitaminnya ini belum diketahui, lain-lainnya ini 1%. Nah, karena di sini disebutkan di soal ada makanan B juga, dan perbandingan komposisi kedua jenis, maksudnya makanan A dan makanan B itu sama komposisinya, disebutkan di soal. Maka kita akan buat satu gambar lagi di sebelah sini untuk makanan B. Sama gambarnya ya, sama, karena tadi disampaikan di soal komposisi kedua jenis makanan tersebut sama. Jadi ini makanan A, ini makanan B. Nah, sekarang kita cari dulu ini tadi. Ini kan di soal kosong di sini ya. Karena ini siku-siku, maka dalam persen itu dia 25%. Nah, kenapa 25%? Karena kalau ini siku-siku, berarti satu lingkaran ini kan ada 4 buah ya siku-sikunya. 4 buah bagian. Ini kalau kita teruskan nih ke ujung, ini udah setengah, berarti ini seperempatnya. Seperempat dari satu lingkaran itu kan 25%. Makanya di sini kita buat 25%. Nah, seluruhnya ini, satu lingkaran ini seluruhnya adalah 100%. Berarti ini yang belum dapat ini, yang bagian vitamin ya, belum ada persennya. Berarti 100% seluruhnya dikurangi 60, kurangi 1, kurangi 25, kurangi 8%, maka sisanya itu adalah 6%. Maka di sini kita buat 6%. Jadi ini totalnya semua sudah 100%. Nah, sama juga untuk di sini ya. Sama di sini 25%, di sini 6%. Karena komposisinya tadi sama. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Jika protein pada satu bungkus makanan A, ini makanan A, protein maksudnya yang ini, gambar ini yang coklat nih, 25%. Nah, satu bungkus makanan A sebanyak 50 gram ya. Berarti dia ingin kita cari di sini 50 gram untuk protein dikasih tahu, nanti kita cari tahu berapa untuk 1%-nya. Dan karbohidrat pada satu bungkus makanan B, karbohidrat kita lihat warnanya, ini warna biru. Berarti karbohidrat di sini makanan B ya, jangan di makanan A. Dia sebut di makanan B di sini karbohidrat sebanyak 180 gram. Maka pernyataan yang tidak tepat adalah, berarti di sini A, B, C, D, E ini kita cari pernyataan mana yang salah. Karena di sini disebut yang tidak tepat. Oke, kita langsung aja ke bagian berikutnya. Kita pindahkan kemari grafik lingkaran tadi. Ini grafik lingkaran untuk A, ini grafik lingkaran untuk B.
Kemudian kita buat apa yang di sini komposisinya ya. Kita buat di sini. Ini warnanya sudah cocok ya, cocok kan warnanya, ini biru berarti ini karbohidrat. Yang sebelah sini untuk A, yang sebelah sini untuk B. Baik. Kita untuk A kita ambil yang di soal tadi katanya untuk warna ini ya, warna coklat atau merah ini ya, coklat ya. Warna coklat ini adalah protein. Tadi katanya di soal tadi proteinnya 50 gram, maka 25% itu berarti 50 gram untuk protein, sehingga kita tulis nanti 1%-nya. Untuk B tadi di soal tadi karbohidratnya katanya 180 gram. Baik, sekarang kita lihat ini 25% untuk 50 gram. Karena kenapa 25%? Ini digambarkan 25%. Untuk protein 50 gram ini dia dapat dari soal. Jadi kalau 25% itu 50 gram, maka 1%-nya adalah 2 gram. Dari mana dapat 2 gram? 50 dibagi 25. Dapatlah 2 gram untuk 1%-nya. Kemudian untuk ini, kalau karbohidratnya 180 gram untuk yang B, berarti kita lihat di karbohidrat warna biru ya, ini warna biru. Dia 60%, sehingga 60% itu adalah 180 gram. Maka 1%-nya adalah 3 gram. Dapatnya dari 180 dibagi 60, dapat 3 gram. Untuk ini kita bisa cari yang lain, karena kita sudah dapat 1%-nya. Ini juga yang B kita sudah dapat 1%-nya. Maka kita cari untuk pertama dulu untuk karbohidrat di komposisi A dulu, di kue A. Untuk karbohidrat udah di sini dibuat 60% ya. Karbohidrat warnanya kan warna biru, ini warna biru. 60%, berarti kalau 1%-nya tadi 2 gram, maka 60%-nya adalah 60 kali 2, berarti di sini 120 gram. Kemudian untuk protein, lihat warnanya, cocokkan di sini. Berarti untuk protein 25%, 25 kali 2. Kita taruh di sini, berarti 50 gram. Lemak jenuh, ini warnanya samakan, dia 8%, 8 kali 2, 16 gram. Vitamin, lihat warnanya seperti ini, 6%, 6 kali 2, 12 gram. Lain-lain, lihat warnanya 1%, berarti 1% di sini 2 gram. Itu untuk A. Sekarang untuk B. Untuk karbohidrat yang B, karbohidrat itu warnanya yang biru ya, ini ya, sudah kita cari tadi. Dia adalah 180 gram. Nih, udah ada tadi ya, pertama. Kemudian lihat yang protein, ini warnanya 25%, 25 kali 3 berarti. Karena 1%-nya 3 gram, dapatnya adalah 75. Lemak jenuh ini warnanya 8% kali 3, berarti 24. Untuk vitamin 6%, berarti kali 3, 18 gram. Lain-lain 1%, 1% berarti 3 gram. Oke, ini dia komposisi masing-masingnya di A. Ini dia komposisi masing-masingnya di B. Nah, setelah seperti ini barulah kita bisa ke pernyataan-pernyataan A, B, C, D tadi. Baik, sekarang kita ke A dulu. Kandungan lemak jenuh pada 3 bungkus makanan A lebih banyak dari kandungan vitamin pada 2 bungkus makanan B. Nah, ini kan bahasa kalimat sehari-hari, kita rubah menjadi kalimat matematika dengan cara seperti ini. A itu maksudnya seperti ini. 3 kali 16 maksudnya kandungan lemak jenuh pada 3 bungkus makanan A. 3 bungkus, makanya di sini muncul 3. Nah, makanan A, kita tengok di makanan A di bagian lemak, karena di sini lemak jenuh, berarti lemak itu ini makanan A, lemak, kita cari lemak. Nah, ini dia 16 gram. 16 gram, maka di sini kita buat 3 kali 16. Selanjutnya lebih banyak dari. Nah, lebih banyak tandanya kita buat lebih banyak dari kandungan vitamin. Nah, kita lihat nanti di vitamin ya.
pada 2 bungkus makanan B. Karena 2 bungkus kita kali 2 di vitamin. Vitamin ini vitamin tapi di makanan B. Berarti 2 kali 18. Ini 18. Di sini kita tulis 2 kali 18. Sehingga 3 kali 16 itu adalah 48. Tanda lebih darinya tetap kita pakai. 2 kali 18 adalah 36. Nah, pernyataan ini 48 lebih dari 36 benar atau salah? Nah, ternyata ini adalah pernyataan yang benar. Ya, ini benar. 48 memang lebih dari 36. Nah, ini pernyataan yang benar. Tapi meskipun ini pernyataan yang benar, bukan A jawabannya. Karena soal tadi meminta pernyataan yang tidak benar. Yang salah ditanya ya. Baik, kita lanjut ke option yang B. Kandungan vitamin pada satu makanan B lebih dari 20 gram. Ini kita rubah bahasa ini ke bahasa matematika seperti ini. Kandungan vitamin pada satu makanan B. Berarti kita lihat di makanan B ini, kita lihat di vitamin. Ini dia vitamin, 18 gram dia. Berarti 1 kali 18. Kenapa 1? Karena ini satu makanan B. Kenapa 18? Karena di sini angkanya 18 di bagian vitamin. Oke, katanya lagi lebih dari 20 gram. Kita tulis ini lebih dari 20. Jadi 1 kali 18 itu 18. Lebih dari tetap, 20-nya tetap. Nah, kita lihat pernyataan ini. 18 lebih dari 20. Nah, ini tidak benar ya. Yang benarnya seharusnya 18 kurang dari 20 seharusnya. Tetapi di sini tertulis 18 lebih dari 20. Maka pernyataan B ini salah. Salah, kita buat silang. Nah, sebenarnya ini udah ketemu jawaban ya. Karena di soal tadi diminta cari yang salah. Nah, kita udah dapat yang salah nih. Yang salahnya adalah di B. Berarti jawabannya adalah B. Baik, meskipun sudah ketemu jawabannya, kita lanjut nggak apa-apa untuk menambah pemahaman. Kita cek dulu untuk yang C. Titik C, kandungan vitamin 2 bungkus makanan A. Ya, vitamin ya, makanannya makanan A. Ini makanan A, cari di vitamin 12 gram dia. Berarti nanti 2 bungkus 2 kali 12 gram. Kita coba rubah ke bahasa matematika. Ini ya 2 kali 12. Lebih dari, karena di sini bahasanya lebih banyak ya, lebih banyak dibanding, maka simbolnya lebih dari. 1 bungkus makanan B. 1, ini B-nya 18. Nah, kenapa 18? Di sini kandungan vitamin yang diminta, tapi di makanan B. Ini makanan B, kita cari vitamin, ini 18. Oke. 2 kali 12 adalah 24. 1 kali 18 adalah 18. Sehingga 24 itu lebih dari 18. Ini penyataannya benar ya. Memang benar 24 itu memang lebih dari 18. Jadi ini kita conteng. Selanjutnya, kandungan lemak jenuh pada 3 bungkus makanan A sama dengan 2 bungkus makanan B. Kita rubah jadi bahasa matematika. Karena tadi 3 bungkus, kita buat 3. Lemak jenuh, kita lihat di sana tadi dia 16 di makanan A. Kemudian katanya sama dengan, berarti kita buat di sini sama dengan 2 bungkus, kita buat 2. Makanan B ya. Makanan B kita lihat di kandungan lemak ya. Kandungan lemak di makanan B dia 24. Sehingga 3 kali 16-nya 48 sama dengan 2 kali 24-nya adalah 48. Nah, ternyata 48 sama dengan 48. Nah, ini benar ya. Pernyataannya benar karena 48 memang sama dengan 48. Kita conteng benar. Oke, yang terakhir kita periksa yang E. Untuk mendapat asupan vitamin minimal 20 gram. Minimal 20 gram. Cukup dengan mengkonsumsi 2 bungkus makanan A. Berarti 2 bungkus 2 ya. 2 bungkus. Kita lihat di makanan A di bagian vitamin. Nah, jadi
kita tulis dalam matematika seperti ini. 2 kali 12. Kenapa 2? Karena ini 2 bungkus. Kenapa 12? Karena di bagian vitamin, ya, makanan A. Kita lihat di makanan A, tengok di bagian vitamin, dia ada 12. Nah, di sini simbolnya lebih dari atau sama dengan. Kenapa simbol ini kita pakai? Karena bahasanya adalah minimal, ya, untuk mendapat asupan vitamin minimal. Jadi minimal ini simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan seperti ini. 20 gram katanya, berarti kita buat di sini 20. Sehingga 2 kali 12 itu 24. Lebih dari atau sama dengannya di sini 20 tetap. Sehingga coba kita periksa bahasa ini. 24 itu lebih dari atau sama dengan 20. Nah, ternyata benar ya. Yang benarnya bukan di sama dengannya, tapi di lebih darinya. 24 lebih dari 20. Itu yang benarnya. Tapi sama dengannya memang nggak benar. Salah satu ini benar. 24 lebih dari atau. Ya, kalau atau berarti kalau salah satu aja benar, berarti dia benar kesimpulannya. Maka ini terconteng benar. Nah, sehingga kesimpulan kita sudah ketemu. Jawaban kita tadi adalah B ya. Jawaban kita adalah B. Karena pernyataan B inilah yang salah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.